Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dari chapter 161 sampai chapter 170. Saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin agak sedikit berbeda dari segi percakapan, di mana saya hanya mencoba untuk mempersingkat dan lebih mudah untuk dipahami. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah Kurokawa mengatakan bahwa Tenjiku yang menang serta ini adalah kancuran Toman, terlihat di sisi Akai dan Sota di mana mereka sangat sulit untuk mengalahkan Aitani bersaudara. Terlihat di sana Aitani mengatakan kepada Akai dan Sota bahwa Akai selalu bersembunyi di bawah bayangan kakaknya yaitu Teiju Shiba. Begitupun dengan Sota di mana dia disuruh untuk mengajak saudaranya yaitu Nahoya untuk bertarung bersamanya, dan Aitani bersaudara pun pergi meninggalkan mereka. Walaupun Aitani bersaudara adalah musuh yang berat bagi mereka, namun Akai dan Sota tidak semudah itu untuk menyerah. Mereka pun bangkit dan menantang kembali Aitani bersaudara. Kita akan flashback ke kehidupan Sota dan Nahoya. Terlihat ada seseorang yang berdiri di tengah banyak orang yang terbaring, dan orang itu adalah Nahoya. Serta terlihat di sana ada Sota yang menangis. Lalu Nahoya pun berkata kepada Sota untuk berhenti menangis. Dan Sota pun membalas dan berkata, "Aku berjanji, aku tidak akan menangis lagi." Kita akan kembali ke Mitsuya dan Nahoya. Terlihat di pinggir jalan, di mana Nahoya dan Mitsuya akan pergi ke suatu tempat menggunakan kursi roda. Di sana Mitsuya bertanya kepada Nahoya, "Kenapa aku melamun, Nahoya?" Lalu Nahoya pun menjawab, "Sesuatu muncul di pikiranku. Semenjak hari itu dia selalu mengikutiku. Dan aku ingin tahu apakah dia akan baik-baik saja bila sendiri dan tanpa diriku di sisinya." Di sana terlihat Mitsuya yang tersenyum mendengarkan perkataan dari Nahoya. Lalu Mitsuya pun berkata, "Kau terlalu berlebihan kepadanya, Nahoya. Kita tidak perlu khawatir karena dia sangatlah kuat." Kita akan kembali ke pertempuran. Terlihat di sana Akai dan Sota berlari ke arah Aitani bersaudara. Namun di sana mereka sangat mudah untuk dikalahkan. Terlihat Sota yang kakinya dipatahkan oleh Aitani Ran. Setelah mematahkan kaki Sota, Aitani Ran pun pergi ke arah Akai dan akan segera mematahkan tangan Akai. Di sana juga terlihat Aitani Rindo yang langsung memukul wajah Akai menggunakan tongkat. Sota yang melihat Akai yang dikeroyok oleh Aitani bersaudara tidak bisa berbuat apa-apa. Sota hanya bisa berkata pada Aitani bersaudara untuk berhenti. Sota pun terus berkata untuk berhenti, bahkan terlihat Sota pun sampai menangis. Di sana Aitani bersaudara kaget melihat Sota yang menangis. Kita akan kembali ke Mitsuya dan Nahoya. Di sana Nahoya berkata, "Sota adalah orang yang baik. Mengajar seseorang bukanlah keahliannya. Namun setelah dia menangis, semua akan berbeda." Di sana Mitsuya sangat kaget mendengar perkataan dari Nahoya. Lalu Nahoya pun melanjutkan perkataannya, "Saat kami kelas 4 sekolah dasar, aku dikeroyok oleh 10 orang dari sekolah menengah pertama. Dan ketika Sota melihat aku dikeroyok, dia pun menangis. Serta aku tahu setelah itu semua orang yang mengeroyokku dilarikan ke rumah sakit." Mitsuya di sana sangat kaget mendengar perkataan Nahoya, dan juga di sana Mitsuya baru mengetahui bahwa Sota ternyata seperti itu. Lalu Nahoya pun melanjutkan perkataannya sambil tersenyum, "Dan semenjak saat itu Sota berjanji kepadaku untuk tidak menangis lagi. Karena bila Sota menangis, dia akan 100 kali lebih kuat daripadaku." Kita akan kembali ke pertarungan. Terlihat Sota yang berjalan sambil meneteskan air matanya ke arah Aitani bersaudara, serta sambil berkata, "Maafkan aku, Nahoya. Aku merusak janji kita." Kita akan segera melihat salah satu orang yang terkuat di Toman, yaitu raksasa biru yang menangis. Pertarungan masih memanas di mana Takemichi yang berusaha melawan Kakuchou, Akun dan kawan-kawan yang masih berjuang melawan anggota Tenjiku, Inui yang masih berusaha melawan Mutou, serta Shifuyu yang masih berjuang untuk mengalahkan Mochi. Di sana Ake berkata kepada Sota untuk berhenti dan jangan mendekat ke sini. Namun Sota tidak memperdulikannya dan terus melangkah ke arah Akai. Di
Di sana Aitani Rindo langsung berlari ke arah Sota dan langsung mendorong Sota dengan cara memeluknya di pinggang. Namun itu tidak terpengaruh kepada Sota, di mana Sota terus melangkahkan kakinya. Lalu Aitani Rindo pun berkata, "Ini tidak bekerja." Dia terus melangkah. Lalu Sota pun menjawab, "Terakhir kali aku menangis saat kelas 4 sekolah dasar, di mana pada saat itu aku sudah berjanji kepada saudaraku yaitu Nahoya untuk tidak menangis lagi." Di sana Aitani Ran berteriak kepada saudaranya untuk menjauh dari Sota. Tiba-tiba tanpa disangka Sota langsung memukul Aitani Rindo, di mana kecepatan dan kekuatan pukulan dari Sota yang sangat luar biasa itu membuat Aitani Rindo langsung terkapar KO. Di sana Aitani Ran sangat kaget melihat saudaranya dikalahkan dengan sangat mudah oleh Sota. Saat Aitani Ran melihat ke arah Sota, ternyata keberadaan Sota sudah tidak ada. Di mana saat itu juga tiba-tiba Sota sudah berada di belakang Aitani Ran sambil berkata, "Kau sangat lambat." Dan pukulan manis pun langsung menuju ke arah kepala Aitani Ran, dan Aitani Ran pun langsung terkapar KO oleh satu pukulan dari Sota. Di sana semua anggota Tenjiku kaget melihat Aitani bersaudara sudah dikalahkan. Tiba-tiba di sana muncul Mochi, di mana Mochi langsung merangkul Sota dan berkata, "Hai, kau sangat mungil ya." Tanpa basa-basi lagi, pukulan langsung mendarat ke kepala Mochi. Seperti Aitani bersaudara, Mochi langsung terkapar KO setelah menerima pukulan dari Sota. Di sana Shifuyu sangat kaget melihat Sota. Serta Shifuyu berkata, "Apakah itu kau, Sota?" Sambil menatap ke arah Tenjiku, Sota pun berkata, "Jadi siapa berikutnya?" Di sana Mutou berjalan ke arah Sota dan berkata, "Aku tahu kau adalah kuda hitam di Toman. Aku tidak akan bersikap main-main kepadamu." Di mana Mutou langsung mencoba untuk membanting Sota menggunakan teknik judonya. Saat akan memanting badan Sota ke tanah, tiba-tiba Sota langsung bergerak cepat. Di mana Sota langsung berputar dan mengalahkan teknik judo Mutou menggunakan tekniknya yang begitu sangat cepat. Kecepatan dan kekuatan Sota bukanlah berada di level yang rendah. Takemichi yang melihat Sota seperti itu sangat kaget dan berkata, "Hanya dengan Sota, setengah anggota Tenjiku sudah dikalahkan." Di sana terlihat Muto yang terbaring dan teringat perkataan Kurokawa, di mana sebelum pertarungan ini Kurokawa memberikan Muto pakaian Tenjiku, serta Kurokawa berkata, "Pertarungan hari ini, apakah kau bersedia untuk membunuh seseorang untukku, Muto?" Kita kembali ke pertarungan. Di sana Mutou pun bangkit dan berdiri. Di sana juga terlihat Mutou yang menggenggam katana di tangannya. Mutou pun berteriak, "Aku tidak akan kalah, dan aku tidak akan pernah dikalahkan." Mutou pun langsung mengayunkan katananya ke arah Sota. Namun Sota bisa menghindari ayunan katana dari Mutou. Terlihat juga Takemichi langsung berlari ke arah Sota, di mana dia langsung menorong Sota di sana. Dan Takemichi pun segera menerima ayunan katana dari Mutou. Saat akan menusuk katana ke arah Takemichi, tiba-tiba tanpa disangka Kakuchou muncul dan mencoba untuk melindungi Takemichi dari tusukan katana Mutou. Dan Kakuchou pun langsung memukul perut Mutou serta berkata, "Aku tidak ingin kau hancur karena Tenjiku, Mutou." Di sana Takemichi mengucapkan terima kasihnya kepada Kakuchou karena sudah menyelamatkannya. Lalu Kakuchou pun berkata, "Jangan salah paham Takemichi, aku tidak tertarik untuk menyelamatkanmu. Ini untuk seseorang yang sudah aku percayakan hidupku kepadanya. Aku akan membawanya ke tujuan yang dia inginkan, bahkan jika itu neraka sekalipun." Aku yang dulu dengan sekarang sudah sangat berbeda, Takemichi, dan aku adalah salah satu yang terkuat di Tenjiku. Kakuchou pun langsung berlari ke arah Sota. Kakuchou sangatlah cepat, bahkan Sota tidak bisa menangani kecepatan Kakuchou. Sota pun langsung terpental oleh pukulan dari Kakuchou. Takemichi, Shifuyu, dan juga Inui kaget melihat Sota sangat mudah dikalahkan oleh Kakuchou. Lalu Kakuchou pun langsung berlari ke arah Shifuyu dan juga Inui. Di sana Shifuyu dan Inui terpental oleh pukulan dari Kakuchou. Ternyata kekuatan dari Kakuchou tidak bisa dianggap remeh. Di sana Kurokawa juga mengatakan bahwa Kakuchou lah yang paling kuat dari yang lainnya. Shifuyu, Sota, dan Inui sudah dikalahkan oleh Kakuchou. Bahkan Akai pun tidak bisa berkata apapun.
Dan sekarang Kakucho berdiri di hadapan Takemichi. Lalu Kakucho pun berkata, "Toman, sekarang hanya kau yang tersisa, Takemichi." Di sana terlihat Takemichi dihajar habis-habisan oleh Kakucho. Namun Takemichi tetap bangkit dan terus berusaha untuk melawan Kakucho. Terlihat di sana Kokonoi juga berkata kepada Inui, "Lihatlah Inui, Takemichi akan segera kalah. Tenjiku akan menang, dan ini adalah akhir dari Toman." Melihat Takemichi yang diajar habis-habisan oleh Kakucho, Shifuyu pun langsung berlari ke arah Takemichi dan mencoba untuk menghentikan Takemichi yang terus bangkit dan melawan Kakucho. Di sana Shifuyu berkata, "Toman sudah kalah Takemichi, 400 melawan 50. Tidakkah kau melihat Toman sudah dikalahkan?" Di sana Shifuyu sambil meneteskan air matanya dan terus mencoba untuk menghentikan Takemichi. "Kau yang terhebat Takemichi, namun bila kau terus melanjutkannya, kau akan mati Takemichi." Lalu Takemichi pun menjawab dan berkata, "Toman tidak akan pernah kalah. Selama aku masih hidup, Toman tidak akan pernah dikalahkan." Di sana terlihat semua orang terdiam mendengar Takemichi berbicara seperti itu. Lalu Kurokawa pun berkata, "Apa yang kau tunggu lagi, Kakucho? Cepat akhiri." Mendengar Kurokawa berkata seperti itu, Takemichi pun berkata, "Kakucho tidak akan pernah menang melawanku. Aku bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya, karena dia tidak memiliki sebuah tekad yang cukup." Terlihat ada seseorang yang melangkah ke arah Kakucho dan berkata, "Menyingkirlah Kakucho." Orang itu langsung mengarahkan pistol ke kepala Takemichi, dan orang itu adalah Kisaki. Terlihat semua orang kaget melihat Kisaki yang menggunakan pistol di dalam pertarungan. Di sana Takemichi memikirkan masa depan yang buruk yang selalu dia temui, kematian Naoto, dan juga keadaan sahabatnya yaitu Shifuyu di masa depan. Takemichi juga berkata di dalam hatinya, "Perkataan semua orang yang telah memberikanku sebuah keberanian." Lalu Takemichi pun berkata kepada Kisaki, "Apalagi yang kau tahan Kisaki? Cepat lakukan." Semua orang kaget mendengar Takemichi berbicara seperti itu. Bahkan Kisaki pun terlihat sedikit kaget mendengar perkataan dari Takemichi. Dan Kisaki pun melepaskan tembakannya ke arah kaki Takemichi. Semua orang kaget mendengar suara tembakan. Di sana Takemichi sambil menahan rasa sakitnya dan berkata, "Apa yang salah Kisaki? Aku tidak akan mati bila kau hanya menembak di kakiku." Takemichi juga memikirkan di mana dia selalu menemui masa depan yang buruk. Dari kematian Mitsuya, Hina, dan Mike yang berubah menjadi jahat, serta keadaan buruk saat ini di mana Emma yang pergi untuk selamanya. Lalu Takemichi pun berkata, "Aku tidak memiliki karisma seperti Mike." Dan Kisaki pun menjawab, "Apa yang kau katakan Takemichi?" Dan Takemichi pun melanjutkan perkataannya, "Aku tidak pintar seperti Naoto. Aku juga tidak mahir seperti Kokonoi." Takemichi tetap melanjutkan perkataannya sambil mencoba berdiri menahan rasa sakit di kakinya. "Aku tidak kuat seperti Draken dan lainnya. Itulah mengapa aku percaya pada suatu alasan. Aku tidak akan menyerah. Bahkan jika aku harus mati pun, aku tidak akan pernah menyerah." Terlihat Kokonoi, Kakucho, Muto, dan Shifuyu serta anggota lainnya kaget melihat apa yang dilakukan Takemichi serta mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi. Kisaki pun mengarahkan pistolnya ke kepala Takemichi dan sambil berkata, "Aku akan membunuhmu Takemichi." Di sana Takemichi malah mendekatkan kepalanya ke arah pistol Kisaki dan menjawab, "Ayo lakukan Kisaki, bukannya ini mudah? Kau membunuh Hema dengan sangat mudahnya. Seharusnya kau juga bisa melakukannya dengan sangat mudah kepadaku Kisaki." Bukannya menembak, Kisaki malah memukul Takemichi, di mana Takemichi langsung terkapar. Karena Takemichi sudah mencapai batasannya, di sana Takemichi tidak bisa menggerakkan badannya. Tiba-tiba muncul seseorang yang mencoba membantu Takemichi untuk berdiri, dan orang itu adalah Hakun.
Terlihat Payan, Akai, Sota, Inui kembali bersemangat. Di sana si Fuyu berkata kepada Takemichi, "Aku senang kau mengambil alih apa yang ditinggalkan oleh Baji, Takemichi." Lalu si Fuyu pun berkata kepada Kisaki, "Kisaki, aku pasti akan menangkapmu setelah kau membunuh Baji. Tapi itu hanya perkelahian dan bukan tempat pembunuhan besar-besaran. Kita semua ingin terlihat keren. Kita bertarung karena kita tidak tahu seperti apa kekuatan kita. Karena itu, kenapa kami bertarung? Kami bertarung untuk sesuatu hal yang kami perjuangkan." Di sana terlihat Mutao yang meneteskan air matanya mendengar perkataan si Fuyu. Dan Mutao pun berkata di dalam hatinya, "Jadi inilah perbedaan Toman dengan Tenjiku." Kembali ke Kisaki. Di sana Kisaki berkata, "Toman akan segera pergi, Takemichi. Tenjiku dan Toman akan segera bergabung. Tidak peduli siapapun nanti di atas, namanya akan tetap sama, yaitu Tokyo Manji Gang. Serta Mike akan tetap menjadi pemimpinnya. Bagaimana? Bukannya itu bagus, Takemichi?" Namun di sana Takemichi langsung memukul Kisaki dan berkata, "Kisaki, aku akan mengalahkan otak busukmu sampai kau benar-benar mengerti. Bangunlah Kisaki, tidak ada gunanya berdamai sekarang denganmu." Lalu Kisaki pun menjawab, "Kenapa aku sampai seperti ini kepadaku, Takemichi?" Dan Takemichi pun menjawab pertanyaan dari Kisaki, "Kenapa orang sepertimu bisa membuat Draken melakukan pembunuhan di masa depan?" Terlihat Kisaki pun kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi. Lalu Takemichi pun menjelaskan bahwa di masa depan nanti Draken akan dihukum mati, di mana Draken mengatakan bahwa bila dia memiliki kesempatan, dia akan membunuh Kisaki. Kisaki pun menjawab perkataan dari Takemichi, "Apa yang kau katakan, Takemichi?" Di sana Takemichi terbayang kenangan masa depannya dengan Draken, dan Takemichi pun langsung memukul Kisaki. Namun saat akan memukul Kisaki lagi, tiba-tiba Kurokawa muncul dan langsung menepis pukulan Takemichi. Dan Kurokawa pun berkata, "Biarkan aku membunuh kalian semua di sini." Terlihat di sana Kurokawa langsung memukul Takemichi. Di mana Takemichi bangkit dan terus mencoba melawan Kurokawa. Sambil berlari ke arah Kurokawa, Takemichi berkata, "Kalian adalah orang yang merusak Mike, dan aku akan melindungi Mike." Tiba-tiba langkah kaki Takemichi berhenti, di mana semua orang kaget melihat Takemichi yang tiba-tiba berhenti. Di sana tiba-tiba Takemichi langsung mengepalkan tangannya ke atas. Dan dari kejauhan terlihat ada seseorang yang melangkah ke arah Takemichi. Dan muncullah sang pemimpin Toman, yaitu Sano Manjiro. Terlihat semua orang kaget melihat pemimpin Toman, yaitu Mike, datang. Tidak hanya Mike, tapi Draken juga datang ke sana. Bahkan Hina muncul di sana, di mana Hina dibonceng oleh Draken. Sepertinya mereka ini gonceng tiga menuju ke tempat pertarungan. Ternyata saat di rumah sakit, Hina berkata kepada Mike bahwa Takemichi berusaha untuk melindungi Emma. Namun di sana ada Draken yang tidak suka Hina berkata seperti itu untuk saat ini. Lalu Hina pun berkata, "Takemichi bukan cuma ingin menyelamatkan Emma seorang, melainkan menyelamatkan semua orang. Aku akan mati 12 tahun ke depan. Takemichi berusaha untuk menghentikan itu. Takemichi berasal dari masa depan. Mungkin kalian akan berpikir bahwa semua ini hanyalah lelucon belakang. Namun semua itu adalah kenyataan. Dia tahu masa depan apa yang akan menanti kita. Dan oleh karena itu dia berusaha mati-matian untuk melindungi kita dan masa depan kita." Saat itu Mike terbayang apa yang sudah dilakukan Takemichi selama ini. Lalu Ina pun meneteskan air matanya dan berkata, "Selama ini aku tidak bisa melakukan apapun untuknya." Kita kembali ke pertarungan. Di sana Ina mengucapkan maaf kepada Takemichi. Di sana juga Draken bertanya kepada Mike, "Apa yang akan kau rencanakan sekarang, Mike?" Sepertinya anggota Tenjiku tersisa setengah, yaitu sekitar 200 orang. Lalu Mike pun menjawab, 200 melawan 2 orang. Dan Draken pun menjawab, "Iya." Dan Mike pun berkata kepada semua anggota Tenjiku, "Kalian semua adalah orang cacat."
Terlihat di sana semua anggota tim Jiku marah mendengar apa yang dikatakan oleh Mike. Lalu Mike pun berkata, "Apa kalian pikir aku tidak bisa mengalahkan 200 orang? Aku bahkan bisa mengalahkan 20.000 orang seperti kalian." Terlihat semua orang kaget mendengar Mike berkata seperti itu. Dan juga terlihat anggota Toman yang meneteskan air matanya serta senang melihat Mike yang berkata seperti itu. Lalu Mike pun berkata kepada semua anggota Toman, "Apalagi yang kalian tunggu? Mari kita bersenang-senang dalam pertempuran ini." Tanpa basa-basi lagi, terlihat dari kejauhan Kurokawa langsung berlari ke arah Mike. Di sana Kurokawa langsung menendang Mike. Namun di sana Mike bisa menangkis tendangan dari Kurokawa. Tendangan Kurokawa itu sangatlah kuat. Bahkan Mike pun sampai terdorong karena menahan tendangan Kurokawa. Lalu Kurokawa pun berkata, "Shinjiro sudah meninggal. Dan sekarang Emma. Jadi apakah kau tidak merasakan apapun, Mike?" Lalu Mike pun menjawab, "Kau sangatlah kuat, saudaraku." Alur cerita Tokyo Revenger akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya.